Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang contoh rencana anggaran biaya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, subbidang penyelenggaraan belanja siltap dan tunjangan, serta operasional pemerintah desa. Kegiatannya penyediaan operasional pemerintah desa, di antara di dalamnya itu ada alat tulis kantor, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas atau atribut, biaya langganan listrik atau telepon, internet, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini tayangannya khusus pada belanja operasional kantor untuk alat tulis kantor dan benda pos. Nanti untuk yang lainnya semoga saya sempat menyediakannya dalam bentuk file sehingga kawan-kawan kalau memerlukan tinggal klik download saja. Sebagaimana yang kita ketahui dalam proses perencanaan, tahapan perencanaan pembangunan desa itu kita mulai bulan Oktober sudah mulai menyusun RAB ya. Tindak lanjut dari penetapan RKP, kita harus melakukan penyusunan RAB secara detail. Nah, ini sudah saya susun untuk belanja alat tulis kantor dan benda pos. Jadi ini format sudah sesuai dengan yang ada di Permendagri nomor 20 tahun 2018. Di dalamnya ada beberapa jenis belanja, ada belanja barang pelengkapan, ada belanja cetak penggandaan dan sebagainya, dan ini saya fokuskan saja bagaimana cara mengestimasi kebutuhan belanja alat tulis kantor dan benda pos selama 1 tahun, yaitu untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Jadi ini kaitannya RKTL RKP tahun 2022. Kode rekeningnya 521 belanja barang perlengkapan, 52101 belanja alat tulis kantor dan benda pos. Belanja yang pertama yaitu kertas, ini 48 rem, volumenya 48, satuannya rem, harga satuannya 50.000. Ini kalau di tempat saya, di tempat Bapak Ibu atau kawan-kawan bisa saja lebih dari 50.000 atau bisa saja kurang dari 50.000. Ini 48, asumsinya setiap bulan menghabiskan 4 rem, setiap minggu 1 rem, sehingga hitungannya 48. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan hasil catatan tahun 2021. Tentu KAUR Tata Usaha dan Umum selaku pengampu kegiatan ini itu pasti punya catatan tahun 2021 itu menghabiskan kertas berapa rem dalam rangka operasional kantor. Nah, itu bisa jadi referensi. Kalau misalnya kurang dari 48 bisa ditambahkan, kalau misalnya lebih bisa disesuaikan, bisa tetap atau bisa ditambahkan atau dikurangi. Kemudian tinta printer hitam, ini volumenya 12, satuannya botol, harga satuannya 60.012, asumsinya setiap bulan habis 1 botol. Kemudian tinta printer warna, ini 6 botol, harga satuannya 90.000. 6 botol mengapa? Karena tinta printer warna itu jarang terpakai ya di desa itu. Barangkali mungkin hanya butuh separohnya apabila tidak terlalu banyak diperlukan untuk pencetakan dokumentasi yang memerlukan gambar berwarna. Kemudian pulpen berikutnya 12. Ini asumsinya jumlah perangkat desa, perangkat mulai dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, jumlahnya misalnya 10 orang, dan setiap bulan memerlukan 1 dus pulpen, sehingga 1 tahun membutuhkan 12 dus. Harga satuannya dus 60.000. Ini untuk pulpen yang lumayan bagus ya.
Kemudian spidol ini diperlukan ketika misalnya ada rapat intern, rapat koordinasi internal, kemudian perlu pencatatan dengan menggunakan spidol atau untuk kebutuhan lain. Kemudian yang nomor 6 pensil, kemudian penghapus pensil, lem kertas, amplop besar, amplop kecil, stop map, senel hektar plastik, staples kecil, staples besar, isi staples kecil, isi staples besar, tip X, binder clip, box file, stabilo, kertas sampul cover, tinta stempel, buku batik, meterai, lakban solasi yang berwarna putih, kemudian lakban hitam. Nah, ini diantara belanja yang diperlukan untuk kebutuhan alat tulis kantor dan benda pos. Misalnya meterai 10.000, kebutuhannya misalnya 100 lembar, atau misalnya dikurangi jumlahnya atau ditambahkan. Kalau misalnya ada yang kurang juga bisa ditambahkan. Misalnya saja tatakan stempel ya. Ini ada tinta stempelnya tapi tatakannya belum ada, jadi bisa ditambahkan tatakan stempel. Butuhnya misalnya kaor kasih itu 6, atau tambah sekdes sama kepala desa 1 jadi 8. Satunya misalnya 8.000. Kemudian yang di bawah ini nama desa, misalnya desa A gitu ya. Kemudian tanggal Oktober 2021. Kenapa Oktober? Karena penyusunan RAB itu bisa dimulai pada bulan Oktober. Kemudian oleh kaor kasih, karena ini belanja operasional kantor, bisa kaor yang menangani adalah kaor tata usaha dan umum. Tata usaha dan umum. Kemudian namanya misalnya Andika Raharjo. Kemudian disetujui kepala desa atau sebutan lain. Misalnya kalau di tempat kami ini misalnya Oke kawan-kawan, demikian tayangan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Jika tayangan ini dikira bermanfaat untuk orang lain, silahkan bagikan. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Ini setelah seperti ini nanti tinggal ngentrinya di Siskudes, mudah ya. Kenapa kita harus menyebutkan satuannya, kenapa kita harus menyebutkan volumenya, kemudian harga satuan, ini sebagai alat bantu nanti kalau misalnya ngentri di Siskudes juga sudah mudah, karena sudah ada tersaji dalam bentuk form seperti ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan sukses.